warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazuha Diarani dari kelas akuntansi 3A. Saya ingin menjelaskan terkait pengantar akuntansi lanjutan. Akuntansi adalah bagian ekonomi dengan seni informasi keuangan tentang semua transaksi dan hasilnya ditafsirkan dan dibuat menjadi keputusan kebijakan di masa depan. Pembelajaran akuntansi meliputi pembukuan. Pembukuan sangat penting dalam bisnis untuk mendukung perusahaan dalam kelancaran transaksi bisnis, serta sangat penting bagi seorang auditor internal dan auditor eksternal atau publik dalam menjalankan profesinya. Selanjutnya ada peran akuntansi. Yang pertama, kondisi buku dan situasi keuangan. Pengetahuan umum adalah bahwa akuntansi membantu melacak transaksi moneter yang mengindikasikan bisnis dan pemiliknya. Yang kedua, waspadai risiko yang terlibat. Menjaga catatan keuangan yang akurat adalah suatu keharusan bagi mereka yang cemas tentang kesejahteraan keuangan orang lain. Dengan menganalisis laporan keuangan, akuntan dapat memperoleh wawasan tentang kesehatan bisnis dan potensi ancaman yang dihadapinya di masa depan. Yang ketiga ada sebagai dasar penentuan pajak. Mempelajari akuntansi juga membantu dalam mendeteksi perpajakan dari laporan keuangan pribadi dan perusahaan. Yang keempat ada menggambarkan kematangan perusahaan. Informasi akuntansi bersama dengan analisis risiko sangat penting bagi bisnis dan investor yang mengukur kesehatan perusahaan. Auditor bertanggung jawab untuk memverifikasi pendapatan perusahaan atau pengusaha dan sumbernya. Jika kesehatan keuangan perusahaan ditemukan buruk, tindakan koreksi dapat segera diterapkan. Yang kelima, mencegah penipuan kebangkrutan. Mereka yang merupakan jurusan akuntansi, bagaimanapun tidak boleh begitu saja mempercayai dan menafsirkan laporan keuangan. Ini tidak bisa diakali karena bisa memahami urutan angka yang disajikan. Selanjutnya tentang perspektif akuntansi manajemen. Akuntansi dan khususnya akuntansi manajemen menawarkan banyak dukungan untuk bisnis melalui data yang mereka sediakan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkatan. Dalam hal pebisnis, data yang dapat membantu mereka membuat keputusan yang tepat di masa mendatang sangatlah berharga. Selanjutnya, fokus terkini dalam akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah disiplin yang relatif baru dan pertumbuhannya sangat dipengaruhi oleh sifat dinamis dunia bisnis modern. Informasi tentang nilai pelanggan, manajemen kualitas total, persaingan dan penerapan teknologi informasi adalah semua bidang penting di mana akuntansi manajemen dapat membantu menjelaskan kepada para manajer. Di dalam akuntansi manajemen terdapat manajemen berbasis aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan nilai dan keuntungan pelanggan, dan itu adalah sistem terintegrasi yang mencakup segalanya yang melakukan hal itu. Terus ada orientasi pada pelanggan. Salah satu definisi orientasi pelanggan adalah proses memaksimalkan nilai pelanggan di luar kepuasan yang diterima pelanggan sebagai imbalan atas investasi mereka. Lalu ada penempatan strategik. Untuk mendapatkan dan mempertahankan keunggulan kompetitif dalam jangka panjang, bisnis harus mempraktikkan manajemen biaya strategis yang melibatkan analisis data keuangan masa lalu dan sekarang untuk menentukan di mana perbaikan dapat dilakukan. Kerangka kerja pada akuntansi ada rantai nilai terbagi menjadi dua, rantai nilai internal dan rantai nilai industri. Rantai nilai internal adalah serangkaian proses yang terlibat dalam menciptakan dan mengirimkan barang dan jasa kepada konsumen. Kalau rantai nilai industri mencakup segala hal mulai dari sumber bahan baku hingga pembuangan akhir produk setelah digunakan. Perbedaan akuntansi manajemen, akuntansi biaya, dan akuntansi manajemen biaya. Akuntansi biaya digunakan untuk menentukan harga pokok penjualan suatu produk. Akuntansi manajemen digunakan untuk membuat rencana berdasarkan laporan akuntansi untuk kepentingan manajemen.
Sedangkan manajemen biaya hanyalah proses kegiatan perusahaan yang selalu disertai dengan biaya. Mengapa sistem akuntansi manajemen dan keuangan harus dipisahkan? Akuntansi keuangan adalah salah satu bagian dari akuntansi, sedangkan akuntansi manajemen adalah bagian lainnya. Sistem akuntansi manajemen dan sistem akuntansi keuangan tidak dapat disatukan atau harus dipisahkan karena masing-masing sistem memiliki tujuan yang unik dan memiliki perbedaan yang signifikasi satu sama lain. Peran akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah sistem pemrosesan informasi keuangan yang fungsi utamanya adalah untuk memberikan data keuangan untuk pengambilan keputusan manajemen. Akuntansi manajemen melewati 3 tahap saat tumbuh menjadi perannya membantu manajemen dalam merencanakan dan mengendalikan kegiatan perusahaan, yaitu penjaga skor, pengambilan perhatian untuk manajemen, dan penyedia informasi untuk pembuat keputusan. Cara lain untuk melihat akuntansi manajemen adalah sebagai bentuk data yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi dengan tujuan menyampaikan rincian keuangan pada manajemen puncak perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan akuntansi manajemen. Perubahan dalam akuntansi manajemen dipicu oleh kecenderungan berikut. Yang pertama, peningkatan teknologi komputer. Yang kedua, menggunakan metode produksi just in time. Yang ketiga, harapan kualitas meningkat. Yang keempat, umur produk lebih pendek, siklus kompleksitas produk yang lebih besar, dan variasi produk yang lebih besar. Yang kelima, implementasi produksi terintegrasi komputer. Evolusi akuntansi manajemen di era globalisasi. Perekonomian global menjadi semakin kompetitif saat kita memasuki era baru globalisasi ini. Dalam lingkungan bisnis yang kejam saat ini, perusahaan manapun, apakah didirikan oleh individu atau sekelompok investor, memerlukan rencana yang matang untuk memenuhi tujuannya di pasar untuk produk atau layanan yang ditawarkannya. Tahap pengembangan sistem akuntansi perusahaan. Kaplan dan Koper pada tahun 1999 mengusulkan proses 4 langkah untuk membangun struktur akuntansi yang efektif untuk bisnis, yaitu tahap pertama fase remaja ketika bisnis masih mengembangkan prosedur akuntansinya. Tahap kedua, sistem data terkait keuangan ditekankan. Seperti berdiri, bisnis memiliki sistem informasi akuntansi keuangan yang efektif dan dapat menghasilkan laporan keuangan untuk pihak eksternal sesuai dengan hukum dan peraturan yang relevan. Tahap ketiga, pemisahan tugas antara sistem akuntansi keuangan dan manajemen. Tahap keempat, fase adaptasi seperti dalam model ERP. Sistem akuntansi keuangan dan manajemen digabungkan pada titik ini untuk membentuk sistem informasi akuntansi terpadu untuk bisnis. Perkembangan akuntansi manajemen dalam bisnis internasional. Karena globalisasi, bisnis sekarang menghadapi tekanan yang meningkat untuk memperluas operasi mereka secara internasional. Keadaan saat ini memerlukan tingkat fleksibilitas dalam bidang yang terkait dengan perusahaan untuk mengakomodasi pergeseran yang sedang berlangsung. Akuntansi manajemen memperluas perannya dalam membantu bisnis berkembang dalam ekonomi global dan melakukannya dengan membangun spesialisasi perusahaan yang ada. Ketika pertama kali diimplementasikan, satu-satunya tujuan akuntansi manajemen adalah menyediakan berbagai informasi biaya yang berkaitan dengan operasi bisnis. Akuntansi manajemen dalam ekonomi global diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang proses bisnis. Akuntansi manajemen juga harus mencakup fleksibel untuk menawarkan pilihan bagi keputusan penting yang harus dibuat jika ingin berkembang di pasar global yang semakin kompetitif saat ini.